Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel YouTube saya, Arika Armando Putra. Kita di part 4 untuk membuat aplikasi media pembelajaran fisika dengan menggunakan bantuan Unity. Oke, jadi di sini di part 3 kemarin kita sudah menyelesaikan di bagian button-buttonnya untuk panduan, KD, dan lain-lain. Ya, kita lihat di bagian programnya, di bagian main menu. Kita lihat, di sini saya sudah menyelesaikan untuk button bermacam-macam. Ada button panduan, button KD, button materi, button contoh soal, button profil pengembang, dan oke, kita lihat dulu. Dan nanti saya akan menambahkan fitur keluar. Namun yang fitur keluar ini belum saya tambah di bagian programnya. Hanya saya nanti pada akhirnya akan saya tambah fitur keluar di main menu tersebut. Oke, sudah terlihat ya. Jadi ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, untuk button-buttonnya ada 6 ya. Button panduan. Yang kedua button KD. Oke, saya geser dulu. Yang ketiga nanti button materi. Button materi itu ini bagian ini, button materi. Kita klik di button contoh soal. Oke, button contoh soal. Ini ketika kita nanti klik di button contoh soal, maka yang tadi mulanya ada di daftar isi ini, ketika kita klik buttonnya, maka dia akan ke bagian halaman contoh soal. Ke halaman contoh soal berarti kita lihat di sini, contoh soal. Oke, ini diklik, lalu kita lihat. Nah, akan muncul di sini ya. Oke. Selanjutnya kita kembali lagi, tadi sampai di contoh soal, kita scroll ke atas. Selanjutnya untuk button soal, sudah. Ini sebenarnya sama, false, true, setup. Di bagian daftar isinya dibikin false, ini dibikin false. Intinya nanti ketika kita klik button tersebut, dia akan kembali kemana, atau dia akan lari ke bagian apa gitu. Button soal ini sudah. Yang terakhir adalah profil pengembang. Nah, ini dia. Jadi di bagian daftar isi ada beberapa button. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, kita coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Untuk bagian keluar memang belum saya beri program di situ. Selanjutnya, coba kita lihat di bagian contoh soal tadi. Nah, di paling bawah saya sudah tempatkan button. Saya beri nama home button contoh soal. Home button contoh soal ya namanya. Sekarang kita lihat di programnya. Oke, ini ada home button. Home button KD berarti home button ini ada di halaman KD. Home button materi. Nah, ini dia home button contoh soal klik. Nah, jadi gini. Ini sebenarnya kebalikannya dari yang atas tadi. Kalau yang atas tadi daftar isinya, set aktifnya itu di false. Kita coba lihat ya. Button contoh soal dengan yang button contoh soal. Oke. Sama persis sebenarnya teman-teman. Hanya saja ini jadi true kalau untuk yang home, tombol home ini jadi false. Lalu untuk ini, untuk penamaan ini juga kita rubah sesuai buttonnya. Nama buttonnya adalah home button. Oke, sama-sama diklik. Daftar isi contoh soal. Oke, semuanya saya beri home button. Jadi di home button profil pengembang juga saya beri. Oke, sudah, lalu kita coba save.
Oke, di sini nanti kita bisa simulasikan. Oke, bisa simulasi nanti di bagian game ini. Nah, kita harus tahu dulu, kita ini mau membuat aplikasi di HP Android. Nah, kita harus tahu nih, kalau 1280 kali 720 portrait ini berarti misalnya dia HD. Nah, ketika kita coba di handphone, ternyata dengan handphone yang layarnya itu 4 atau 5 inch, itu ternyata ada sela-sela. Maksudnya seperti ini. Oke, ini tidak terlihat. Saya rubah ini menjadi nih. Nah, kalaupun misalnya kita menggunakan ukuran 1920 kali 1080, ini sebenarnya sudah Full HD, hanya saja di beberapa handphone nanti akan ada semacam space di bagian atas atau di bagian sini dan space di bagian bawah. Coba kita pilih yang lain, yang ini saja misalnya. Nah, ini maksud saya. Ketika kita menggunakan handphone yang besar dengan ukuran layarnya tadi atau ukuran aplikasi di gambar ini tadi 1920 kali 1080, ketika HP-nya itu sebenarnya ukurannya 2160 kali 1080, pasti ada sela-sela di bagian atas dan ada sela-sela di bagian bawah. Nah, ini oleh karena itu sebenarnya ketika kita membuat aplikasi khususnya di Unity ini, kita harus tahu nih kira-kira berapa sih ukuran layarnya gitu. Nah, kita bisa edit. Contoh soalnya saya hilangi. Ketika kita mengedit, kita misalnya mulai dari daftar isi. Oke, saya di sini menggunakan yang 2160 kali 1080. Di sini masih ada sela-sela, lalu kita lihat di skin masih ada sela-selanya ini. Nah, di bagian atas juga masih ada sela-selanya. Oke, kalau menurut saya untuk mempermudah kita dalam mengedit, kita manfaatkan fitur yang text transform. Kita rubah saja tadi menjadi 2000 berapa tadi? 2160. 2160. Nah, nanti akan seperti ini. Full. Kita lihat di bagian game. Oke, full juga. Coba. Untuk yang bagian panduan ini masih 720 kali 1080. Untuk yang bagian KD sudah ini ukurannya 1080. Nah, kita coba saja. Kita play. Tadi di bagian panduan ukurannya masih. Nah, ini dia. 1080 kali 720. Masih ada sisa banyak sekali ini, teman-teman. Sisa banyak sekali. Kita klik home, kita sudah bisa. KD masih ada sisa di atas dan di bawah. Materi masih ada sisa atas bawah. Lalu contoh soal juga sama. Soal juga sama seperti itu, profil pengembang. Oke, lalu ini fitur keluar belum bisa. Nah, kita harus menyesuaikan ukuran dari file kita. Ini 1080 2160. Oke, daftar isi kita dulu bagian panduan. Oke, panduannya udah. Nah, mungkin ini tombol home-nya ini perlu diedit nanti supaya ukurannya lebih besar.
Kita bisa ngedit di sini, misalnya kita rubah jadi 100 atau kurang besar sepertinya tuh, 120. Ini 120. Kita rubah posisinya ke 900, kurang bawah. 1111, sangat-sangat bawah. Kita rubah menjadi 980. Oke, sepertinya cukup, minus 980. Oke, cara yang sama di bagian KD, buttonnya KD-nya kita rubah ini jadi 2160. Lalu home buttonnya tadi 120 ya, kita rubah 120. Ini min 970 tadi ya, atau 80 tadi, 980. Oke, 980. Sama untuk bagian materi 2160. Lalu ini ganti 120, ganti 120. Ini biar terlihat dulu. Nah, 980. Contoh soal kita rubah 2160. Lalu bagian cut home buttonnya 20, 20, 980. Oke, namun warnanya itu sepertinya kok warna biru, kita kasih warna merah ketika diklik khusus yang contoh soal. Contoh soal udah, home buttonnya kita rubah dulu 120, ini 120 itu jadi 980. Oke, terakhir profil pengembang 2160. Selanjutnya ini kita rubah 120 biar lebih bisa dipencet dengan tangan. 900. Oke, ini sepertinya sudah semua. Nah, kita bisa cek di ini, kita bikin game, kita lihat, lalu kita play. Untuk mengecek apakah ukurannya sudah berubah atau belum. Materi, contoh soal, oh bagian soal belum. Oke, bagian soal teman-teman. Nah, 2160. Tempatnya udah. Oke, sepertinya ini sudah semua. Nah, misalnya ini sudah saya isi dengan panduannya sudah saya beri, KD-nya sudah saya beri, materinya sudah ada isinya, contoh soalnya sudah ada isinya, dan lain-lain. Bagaimana caranya untuk mengekspor itu menjadi sebuah aplikasi? Kita tinggal klik di bagian file, lalu build setting. Nah, di sini saya pakai Android ya. Kita pilih Android. Oke, lalu di bagian add open sense ini kan sense in build ya. Jadi kita ini akan membuild dari skin kita. Skin kita itu ini tadi. Ketika kita expand kan kita munculkan canvas kita sudah munculkan jadi bagian-bagian kita. Nah, ini ada di sampel skin. Oleh karena itu, di bagian ini kita add open skin. Nah, hanya satu ya, karena saya di sini hanya menempatkan satu. Nanti kalau teman-teman di sini ada skin yang lain, mungkin ada beberapa pilihan skin di sini. Lalu, ini kan ini sudah 0 nih, sampel skin. Lalu kita klik build.
kita klik build, kita namakan ini momentum fisika versi 0.3 gitu aja ya. Kita save dulu, lalu kita tunggu hingga ia selesai. Nah, ini prosesnya ya lumayan, mungkin sekitar 3 menit. Jadi detecting Android SDK, karena di Unity 2019 itu ketika menginstal di awal saya sudah menginstal Android SDK dan JDK-nya, jadi lebih mudah ketika kita membuild aplikasinya. Ini untuk sederhana dulu teman-teman. Jadi nanti untuk bagian icon-iconnya ini belum saya rubah. Jadi nanti ketika sudah jadi di aplikasi atau ketika kita install di Android kita, iconnya ya masih pakai icon dari Unity itu sendiri yang berwarna hitam. Karena saya tidak merubah iconnya. Sebenarnya kita bisa merubah iconnya ketika kita akan membuild seperti ini. Mungkin di video berikutnya akan saya berikan bagaimana sih caranya untuk merubah iconnya. Nah, ini prosesnya lumayan. Kita pause dulu video kita dan kita tunggu hingga build-nya selesai. Oke, jadi setelah saya pause tadi hanya terpaut 1 menit setelahnya, ternyata sudah selesai dan ada notif di bagian file manager saya. Oke, ini ya yang V3. Kita coba kirimkan ke HP Android saya. Nah, kita tunggu nanti hingga ya selesai. Oke, jadi sudah terkirim ya. File successfully transfer, jadi sudah ada di handphone saya. Kita akan coba melalui handphone saya. Oke, kita sudah kirim di HP saya. Saya buka coba notifikasi berbagi file satu Bluetooth ini ya. Oke, momentum fisika versi 03. Kita install dulu. Install. Kita tunggu hingga ia selesai install. Oke, ini pilih tetap install saja. Kita tunggu hingga proses installnya selesai. Nama filenya adalah momentum fisika. Jadi di awal ketika saya membuat Unity-nya, Unity di 2019-nya, saya menyambung antara momentum dan fisikanya itu tidak saya beri tanda spasi. Ketika kita build, ternyata tulisannya seperti ini. Jadi tetap menyambung. Walaupun tadi ketika kita namai aplikasinya saat build adalah momentum spasi fisika strip V 0.3.
Kita tunggu hingga proses installnya ini selesai. Oke, sudah terinstall. Jadi terinstalnya di bagian ini, bawah ini. Momentum Fisika. Jadi judulnya masih tersambung. Nah, ini dia ikonnya masih pakai icon dari Unity asli. Kita buka. Nah, di handphone saya ternyata masih berwarna abu-abu di bawah, di bagian bawah. Dan di bagian atas masih ada warna biru-biru sedikit. Kita klik di buku panduan, sudah berhasil. Kita coba untuk home. Oke, sudah berhasil juga. Untuk kompetensi dasar, sudah berhasil. Materi, oke, sudah berhasil ke halaman materi ya. Kita tombol home. Ke bagian contoh soal juga sudah berhasil. Soalnya berhasil. Profil pengembangnya sudah masuk di halamannya. Nah, ini tinggal kita menambahi fitur keluar, dan sebenarnya untuk pemposisian atau halaman dari ini supaya bagian atas dan bawah ini penuh, kita harus merubahnya di bagian Unity-nya tadi. Jadi kita harus menyesuaikan dengan HP yang akan kita buat. Begitu untuk pembuatan aplikasi pembelajaran fisika. Sebenarnya tidak hanya fisika ya, ini bisa digunakan untuk pembelajaran yang lain, hanya saja memang saya belum memberikan konten atau isi dari materinya, kompetensi dasar, contoh soal, dan soal-soalnya. Kapan-kapan akan saya bagikan satu video khusus untuk yang sudah lengkap. Jadi panduannya sudah ada, KD-nya ada, materi ada, contoh soal ada, soalnya, bahkan sampai di profil pengembang. Oke, sekian dulu video kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.